Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Bu Ratna Prabawati SPD dalam video pembelajaran jarak jauh matematika kelas 8 SMP. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang materi fungsi part 1 yang mana subbab materinya adalah pengertian fungsi, notasi fungsi, domain, kodomain, dan range, dan yang terakhir yaitu nilai fungsi. Tujuan pembelajaran: dengan mendengarkan dan memahami penjelasan dari video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik yang pertama dapat menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi. Yang kedua, dapat menyatakan suatu fungsi dengan notasi. Dan yang ketiga, dapat menghitung nilai fungsi. Ayo belajar bersama Bu Ratna. Attention, yang pertama, catatlah materi pada buku catatan. Yang kedua, dengarkan dan pahami penjelasan pada video ini. Dan yang ketiga, kerjakan tugas tepat waktu. Submateri yang pertama yaitu pengertian fungsi atau nama lainnya yaitu pemetaan. Agar kalian memahami pengertian fungsi, perhatikan uraian berikut. Pengambilan data mengenai berat badan dari 6 siswa kelas 8 disajikan pada tabel berikut. Dari tabel mengenai berat badan siswa disajikan ke dalam diagram panah. Diagram panah pada layar menunjukkan relasi berat badan dari data pada tabel yang di sebelah kiri. Dari diagram panah dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, setiap siswa memiliki berat badan. Hal ini berarti setiap anggota A mempunyai kawan atau pasangan dengan anggota B. Kemudian yang kedua, setiap siswa memiliki tepat satu berat badan. Hal ini berarti setiap anggota A mempunyai tepat satu kawan atau pasangan dengan anggota B. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Relasi yang demikian dinamakan fungsi atau pemetaan. Jadi, fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Syarat suatu relasi merupakan pemetaan atau fungsi adalah yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Bahasa gaulnya untuk syarat yang pertama mempunyai pasangan, artinya setiap anggota di himpunan A tidak jomblo. Sedangkan untuk syarat yang kedua dipasangkan tepat satu, artinya setiap anggota A tidak selingkuh dengan anggota himpunan B. Contoh soal. Di antara relasi yang disajikan pada diagram panah berikut, manakah yang merupakan fungsi? Berilah alasannya. Diagram panah yang pertama merupakan fungsi karena setiap anggota A mempunyai pasangan dan dipasangkan tepat satu di B. Diagram panah yang kedua bukan merupakan fungsi karena terdapat anggota A yaitu P mempunyai 4 pasangan di B dan ada anggota A yaitu Q dan R tidak mempunyai pasangan di B. Ingat, syarat suatu relasi dikatakan suatu fungsi yaitu yang pertama, anggota A tidak boleh jomblo dan anggota A tidak boleh selingkuh. Sedangkan pada diagram yang kedua, anggota A yaitu P bercabang 4 sehingga dia selingkuh 4. Dan juga anggota A, Q, dan R tidak mempunyai pasangan, artinya dia jomblo. Sehingga diagram kedua ini dapat dinyatakan sebagai bukan fungsi. Submateri yang kedua
yaitu notasi dan nilai fungsi. Perhatikan diagram panah berikut. Diagram panah tersebut menggambarkan fungsi yang memetakan X anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B. Notasi fungsinya dapat ditulis sebagai berikut. F.2x tanda panah ke kanan Y atau F.2x tanda panah kanan Fx. Dibaca, fungsi F memetakan X anggota A ke Y anggota B. Dari diagram panah tersebut, kita dapat memetakan menjadi 3 daerah. Yang pertama, himpunan A disebut domain atau daerah asal. Yang kedua, himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan. Dan yang ketiga yaitu himpunan C merupakan himpunan bagian dari B yang memuat Y disebut range atau daerah hasil. Dalam hal ini, Y sama dengan Fx disebut bayangan atau peta X oleh fungsi F. Variabel X dapat diganti dengan sembarang anggota himpunan A dan disebut variabel bebas. Adapun variabel Y anggota himpunan B yang merupakan bayangan X oleh fungsi F ditentukan atau bergantung pada oleh aturan yang didefinisikan dan disebut variabel bergantung. Nilai fungsi. Menghitung nilai dari sebuah fungsi cukup sederhana. Kalian hanya perlu mengikuti rules dari fungsi tersebut. Semakin susah fungsi yang memetakannya, maka akan semakin susah menghitung nilai fungsinya. Terkadang soal-soal membalik fungsi tersebut. Diketahui daerah hasil, kemudian diminta mencari daerah asal. Contoh soal. Yang pertama, perhatikan diagram panah di samping. Tentukan A domain, B kodomain, C range, D bayangan dari 1, 2, 3, 4, dan 5 oleh fungsi F. Penyelesaiannya, yang pertama, domain merupakan daerah asal, berarti daerah yang dipetakan. Dalam hal ini yaitu anggota himpunan A, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian B, kodomain, yaitu daerah kawan. Di sini adalah anggota himpunan B, yaitu ada A, B, C, D, dan E. Kemudian yang ketiga yaitu range. Range ini kata lainnya adalah anggota himpunan B atau anggota daerah kodomain yang mempunyai pasangan dengan anggota daerah asal. Dalam hal ini pada diagram panah jelas terlihat bahwa anggota B yang mempunyai pasangan hanya huruf A, C, dan E, sehingga range-nya yaitu A, C, dan E. Kemudian bayangan dari 1 oleh fungsi F adalah A, bayangan dari 2 oleh fungsi F adalah A, bayangan 3 oleh fungsi F adalah C, bayangan 4 oleh fungsi F adalah C, dan bayangan 5 oleh fungsi F adalah E. Soal nomor 2, diketahui fungsi f didefinisikan sebagai fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 1. Tentukan nilai fungsi fx untuk x sama dengan 2 dan untuk x sama dengan negatif 3. Penyelesaiannya, itu yang pertama, substitusikan nilai x sama dengan 2 ke fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 1. Artinya, bila terdapat huruf X, kita gantikan huruf X tersebut dengan angka 2, sehingga didapatkan cara pada yang tertera di layar kalian, dan disimpulkan bahwa nilai fungsi dari F2 sama dengan 3. Kemudian yang kedua, substitusikan nilai X sama dengan negatif 3 ke fungsi Fx, sehingga diperoleh seperti yang sudah kalian lihat pada layar kalian. Ketika nilai X-nya diganti dengan negatif 3, maka nilai fungsi dari F-3 didapatkan sama dengan 28. Tugas, kerjakan tugas ini di selembar kertas folio. Jangan lupa beri judul tugas matematika fungsi part 1. Salinlah soal-soal berikut di dalam kertas folio kalian, kemudian kerjakan soal tersebut dengan baik dan benar. Hasil pekerjaan kalian silahkan dikumpulkan ke sekolah, letakkan pada rak kelas masing-masing.
paling lambat sampai hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020. Ingat, paling lambat hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020. Selamat mengerjakan. Sekian presentasi dari saya mengenai fungsi part 1. Terima kasih kalian telah mendengarkan penjelasan dari saya dengan baik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila kalian ada pertanyaan mengenai materi atau mungkin mengenai soal-soal yang harus dikerjakan, kalian bisa bertanya kepada saya melalui DM Instagram dengan akun IG saya yaitu @ratnaps2229 atau bisa chat saya melalui Kuiper yang ada di HP kalian. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.